Ratusan rumah di Rawabuaya, Jakarta terendam banjir. Menteri Sosial angkat suara terkait ramainya gunjingan sepatu atap. Informasi pertama pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di kawasan Bojong Kafling, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pagi ini. Banjir terjadi akibat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta pada Senin malam. Banjir merendam ratusan rumah warga di kawasan Bojong Kafling, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 5 Mei 2026. Banjir ini terjadi akibat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta pada Senin malam 4 Mei 2026. Air hujan membuat aliran Kali Angke meluap sehingga merendam permukiman warga di RT 12 dan RT 16 RW 04 Rawabuaya. Ketinggian air banjir bervariasi hingga mencapai 60 cm. Air masuk ke dalam rumah memaksa warga hendak beraktivitas pada pagi hari harus menerobos banjir. Meski terdampak banjir, sebagian besar warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi air. Sejumlah warga mengamankan kendaraan roda 2 ke tempat lebih tinggi guna menghindari kerusakan akibat terendam banjir. Seorang warga, Sunario, mengaku banjir menggenangi permukiman tempat tinggalnya diakibatkan hujan deras sejak Senin malam. Dari kapan, Pak? Dari semalam. Dari semalam. Ketinggian berapa nih, Pak? Tinggi sekitar 40 atau 40-an 50? ada. 40 ya? Ya, 40-an. Ini luapan kali atau gimana sih, Pak? Iya, 8 kali. Kali mana, Pak? Kali Angke namanya nih. Kali Angke ya, Pak ya? Kali Angke ya. Oh, itu. Ini ada berapa RT yang terendam sendiri, Pak? Ada 2 RT, 2 RT 12 sama 16. Oh, 3 RT yang terendam? Dua. 2 RT ya? Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat hingga Selasa pagi ada 115 rukun tetangga atau RT tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian mulai dari 15 cm hingga 2,4 meter. Curah hujan tinggi mengakibatkan Kali Krukut, Kali Grogol Mampang, Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Kali Keuangan, Kali Mampang, dan Kali Ciliwung meluap sehingga merendam permukiman warga. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu ratusan calon penumpang KRL komuter tujuan Serpong dan Rangkas Bitung ini tertahan di stasiun Tanah Abang pada Senin sore hingga malam. Gangguan ini disebabkan jaringan listrik aliran atas di jalur antara Stasiun Jurang Mangu hingga Stasiun Pondok Ranji tersambar petir. Perjalanan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung atau jalur Green Line mengalami gangguan karena masalah listrik aliran atas. Penumpang sempat terjebak dalam gerbong kereta. Ratusan calon penumpang KRL komuter tujuan Serpong Rangkas Bitung dan kereta tujuan Serpong, Jurang Mangu, dan Rangkas Bitung tertahan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin sore hingga malam 4 Mei 2026. Mereka tak bisa menumpangi kereta ke lokasi tujuan karena gangguan operasional kereta. Gangguan ini terjadi akibat aliran listrik atas atau LAA di antara stasiun Jurang Mangu, Pondok Ranji, dan Serpong Kebayoran tersambar petir hingga terbakar. Meski begitu, penumpang kereta memilih bertahan di stasiun hingga operasional kereta kembali normal. Tadi dari mana Pak Paris? Dari tempat kerjaan sih di Salimba 1. Iya. Iya, dari Matraman sampai transitnya di sini. Terus sampai sini keretanya belum ada jalan? Belum ada. Dari jam 5 saya tadi nyampe. Dari jam 5? Iya. Lama nunggunya berarti? Lumayan. Keganggu nggak sih dengan ada kondisi seperti ini? Iya lumayan sih, soalnya Green Line tuh sering banget gangguan kayak gini tuh. Harapannya gimana Mas biar nggak ada gangguan atau gimana sih? Ya diperbaiki lagi lah sistemnya gitu, biar nggak banyak gangguan kayak gini. Soalnya Green Line tuh memang sering banget. Iya, emang sering banget. Pihak KAI Komuter meminta maaf atas gangguan operasional yang terjadi. Petir menyambar mengenai listrik aliran atas hingga mengganggu sinyal kereta. Imbasnya operasional kereta dari stasiun Tanah Abang hanya beroperasi sampai stasiun Kebayoran Lama. Sedangkan kereta dari arah stasiun Rangkas dan Parung Panjang hanya sampai stasiun Serpong.
Baik, pada pukul jam 16.30 terjadi gangguan operasional listrik aliran atas pada relasi stasiun Jurangmangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji. Kami mohon maaf atas gangguan operasional yang terjadi. Saat ini untuk komuter lain dari arah stasiun Tanah Abang akan dilayani sampai dengan stasiun Kebayoran. Sedangkan untuk komuter lain dari stasiun Rangkas dan Parung Panjang dilayani sampai dengan stasiun Serpong. PT PLN memastikan suplai listrik disediakan perusahaan ke stasiun dan jalur perlintasan KRL dalam kondisi aman dan normal. Perusahaan siaga mendukung percepatan penanganan agar operasional perjalanan kereta kembali normal. Akibat kecelakaan kereta saat cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah dan Jabodetabek, masyarakat dihimbau berhati-hati saat beraktivitas di tengah cuaca ekstrim. Usai gangguan dan penanganan, akhirnya perjalanan KRL tujuan Tanah Abang, Rangkas, Bitung bisa dilalui. Hal ini disampaikan oleh akun X @komuterline pada Senin 4 Mei 2026. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Aliansi terdiri dari 40 organisasi kemasyarakatan melaporkan Adi Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali ke Barreskrim Polri. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pemotongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, yang berlangsung di Masjid Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Sedikitnya 40 ormas Islam tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama melaporkan akademisi sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia, Adi Armando, Sekretaris Dewan PSI Grace Natali, dan kreator konten Permadi Arya alias Abu Janda ke Barreskrim Polri, Jakarta pada Senin 4 Mei 2026. Para perwakilan ormas Islam membawa bukti berupa rekaman video dari para terlapor tersebar di media sosial. Mereka menilai perbuatan ketiga terlapor bisa memecah kerukunan umat beragama serta memantik kemarahan umat Kristiani seolah-olah JK menistakan agama. Datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 243 dan 247 KUHP. Sebagai informasi, pelaporan ini terkait polemik narasi disertakan dalam unggahan masing-masing terlapor mengenai soal potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, di Masjid Universitas Gadjah Mada saat menjelaskan perihal konflik di Poso dan Ambon. Dasar laporan mengenai postingan Adi Armando soal video penggalan ceramah JK di Cokro TV pada 9 April 2026. Postingan serupa juga diunggah Permadi Arya di media sosialnya pada 12 April 2026. Selanjutnya Grace Natali memosting pada media sosialnya pada 13 April 2026. Polemik ini terbuka ketika JK dilaporkan sejumlah pihak termasuk DPP Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia atau GAMKI ke polisi atas tuduhan penistaan agama dalam potongan video ceramahnya di Masjid UGM pada Ramadan atau Maret 2026. JK hingga Masjid UGM buka suara atas kasus ini. Rekaman ceramah JK yang utuh berada di saluran YouTube Masjid UGM. Ceramah JK bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional multipolar, bertempat di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026. JK hadir sebagai salah satu pembicara Ramadan Public Lecture. Ceramah JK kurang lebih selama 43 menit. Turut disiarkan melalui kanal YouTube resmi Masjid Kampus UGM. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seekor ular jumbo jenis sanca ukuran lebih dari 4 meter membuat panik karyawan PT NBEE di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas damkar dipanggil mengevakuasi ular tersebut. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena ular bersembunyi di celah yang sempit. Maaf bang, tolong. Seekor ular sanca tiba-tiba muncul di area PT NBEE berlokasi di Jalan Duren Sawit Baru, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin malam 4 Mei 2026. Kedatangan ular menggegerkan para pekerja.
Diketahui ular pertama kali terlihat oleh salah seorang karyawan saat beraktivitas di dalam area perusahaan. Karena takut ada serangan, pihak perusahaan menghubungi kantor penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur. 4 personil damkar dikerahkan ke lokasi melalui evakuasi. Mereka menggunakan peralatan khusus seperti tongkat penjepit berusaha mengeluarkan ular yang sempat bersembunyi di balik tumpukan barang. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengamankan hewan melata ini. Kami bersama karyawan ya memang cukup rada berat karena sebagian memindahkan, sebagian juga ada yang menyongkel. Karena pas kami dan personil menangkap, terkendala yaitu dia ada di paling bawah. Itu dia saling tarik-menarik. Selama berjibaku selama kurang lebih 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengamankan hewan melata ini. Tidak ada karyawan terluka dalam insiden ini. Selanjutnya ular dibawa ke kantor damkar sektor Duren Sawit. Nantinya ular diserahkan ke pihak terkait atau dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari pemukiman warga. Dari Jakarta Timur, Nandi Tio, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki. Dan pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini tepat di mana saya melaporkan peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi baik dari arah Celilitan yang akan menuju ke arah Halim. Pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan adanya antrian pada traffic light, kemudian selepas dari traffic light masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya titik pertemuan arus dari arah Halim yang akan memutar balik menuju ke arah tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini. Dan memang peningkatan volume kendaraan ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran dan pada sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap untuk selalu berkonsentrasi dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan kemudian kondisi lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Celilitan pada sore hari ini terpantau lebih lancar. Dan kemudian yang akan berbelok ke arah MT Haryono pada sore hari ini juga masih relatif lancar. Namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini terkhususnya bagi pengendara-pengendara yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah MT Haryono untuk dapat memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan bersabar dalam mengantri traffic light. Tidak lupa juga kami menginformasikan untuk kendaraan-kendaraan agar memperhatikan saat Anda mengantri traffic light dikarenakan menghambat jalur Transjakarta sehingga jalur Transjakarta atau Transjakarta ini tidak bisa melintas dan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu diperhatikan ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan kemudian dari arah Halim yang akan menuju ke arah kiri yakni ke arah Celilitan pada sore hari ini terpantau lancar. Dan kemudian dari arah Celilitan yang akan menuju ke arah MT Haryono pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan harap berhati-hati dikarenakan aktivitas dari masyarakat maupun kendaraan umum yang berada di kawasan ini menjadi salah satu faktor terjadi perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan kami juga menghimbau untuk selalu memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda maupun ganjil genap pada kawasan-kawasan yang adanya ganjil genap sehingga Anda dapat mencari jalur-jalur alternatif agar Anda terhindar maupun sampai dengan aman dan juga nyaman di kediaman Anda. Dan untuk update informasi Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami atau WhatsApp center kami di 0858 71500 669. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Informasi terkait ramainya perbincangan terkait anggaran sepatu sekolah rakyat akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk lebih aktif membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Kampus diharapkan menjadi mitra strategis Pemda melalui keahlian akademik, kemudian riset dan juga inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
ditanyakan kepada kami. Jadi nanti kami akan segera mengkonsolidasikan. Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan, kampus diminta hadir memberikan solusi melalui keahlian akademik dan riset. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai bertemu Presiden di Istana Merdeka Jakarta Senin 4 Mei 2026. Menurut Brian, Presiden menanyakan perkembangan implementasi arahan agar dosen, peneliti dan program studi di perguruan tinggi dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Presiden juga menekankan penting kolaborasi antara kampus dan Pemda dalam bidang yang relevan seperti arsitektur, teknik lingkungan, hingga teknologi pengolahan sampah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap penataan lingkungan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden telah memberi petunjuk dan arahan beberapa waktu lalu bahwa kampus-kampus itu terutama bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah seperti penanganan sampah, kerapihan begitu ya, terkait dengan program ASRI dari Bapak Presiden, bagaimana Pemda-Pemda itu bisa dibantu, di backup oleh kampus-kampus peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitek. Sebagai tindak lanjut, Kemendikbudristek akan mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk tim ahli yang menjadi mitra strategis kepala daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari program Kemendikbudristek berdampak agar kegiatan pendidikan dan penelitian di kampus memberikan manfaat langsung di masyarakat dan pembangunan nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, ini anggaran sepatu sekolah rakyat disebut-sebut mencapai 27 miliar rupiah dengan rincian Rp700.000 per pasang menuai sorotan publik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka suara. Ia menegaskan pengadaan sepatu program sekolah rakyat sudah sesuai mekanisme dan juga bebas intervensi. Anggaran sepatu sekolah rakyat disebut mencapai 27 miliar rupiah dengan rincian Rp700.000 per pasang membentot perhatian publik. Isu dugaan markup mencuat lantaran harga sepasang sepatu mencapai Rp700.000 dinilai jauh di atas harga pasar. Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan, Mensos menegaskan seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme resmi dan tidak ada intervensi dari pimpinan kementerian dengan penanggung jawab berada di tingkat pejabat pembuat komitmen atau Pokja. Penetapan pagu anggaran melalui survei, konsultasi hingga akhirnya ditetapkan secara sah. Gus Ipul juga menegaskan pemenang tender dipilih berdasarkan harga paling rendah, namun tetap memenuhi spesifikasi dan standar yang ditentukan. Bahkan dalam contoh yang disampaikan, harga realisasi justru lebih rendah dari pagu anggaran, yaitu dari Rp700.000 menjadi Rp640.000 setiap pasang. Di sisi lain, sorotan publik mencuat diperkuat pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membuka kemungkinan ada kajian dugaan markup. Hal ini didukung salah satu brand lokal menyebut harga produk berkisar Rp179.000 hingga Rp300.000. Lebih jauh, Menteri Sosial meluruskan informasi yang beredar di media sosial termasuk foto sepatu yang disebut sebagai bagian dari pengadaan. Gus Ipul menegaskan sepatu yang terlihat dalam sejumlah unggahan di media sosial merupakan bantuan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bukan dari program Kementerian Sosial. Proses pengadaan barang dan jasa itu melalui prosedur yang sangat ketat, paling nggak menurut saya, prosedur yang sangat ketat. Bahkan kami memerlukan pendampingan dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian. Jadi kami ada permintaan khusus kepada Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri untuk melakukan pendampingan dalam pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial. Jadi ini sudah melalui proses yang sangat ketat. Dan juga perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa kami diaudit. Kami diawasi, diaudit. Dan tentu jika dirasa ada penyimpangan, pertama-tama para penanggung jawab akan diminta untuk mengembalikan. Ya. Yang kedua, kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang. Pemerintah memastikan seluruh program sekolah rakyat termasuk pengadaan perlengkapan siswa melalui proses audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Setiap temuan ditegaskan dan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen transparansi dan pencegahan penyimpangan. Menteri Sosial mengajak publik terus melakukan pengawasan, namun tetap mengedepankan data dan fakta agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 13 sumur minyak dan gas ditemukan di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Potensi cadangan diperkirakan mencapai 1 juta barel minyak dan 11,64 miliar kaki kubik gas. Temuan ini disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas di Jakarta. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menemukan potensi 13 sumur minyak dan gas bumi baru di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kepala SKK Migas Joko Siswanto dalam konferensi pers pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta pada Senin 4 Mei 2026 menyebut potensi cadangan dari sumur-sumur tersebut terdiri dari minyak dan gas dalam jumlah yang signifikan dengan cadangan minyak sebesar 0,96 juta barel atau nyaris 1 juta barel. Joko menyatakan sumur-sumur ini berada di luar 79 titik yang sebelumnya telah dieksplorasi dan direncanakan dikelola oleh Pertamina melalui skema pemanfaatan lahan transmigrasi. Nah, secara teknis kami sudah membahas juga bahwa minyak itu kan di dalam perut bumi. Jadi yang kita manfaatkan adalah sumber energi perut bumi. Kalau di atas lahannya itu ada bangunan, ada tanaman, ada sawah, kebun, kita bisa ngebor miring di sebelahnya yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan. Nah, jalan-jalannya pun kita cari untuk menuju lokasi yang juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh penduduk yang bertransmisikan di sana untuk mengangkut hasil tanamnya, sawahnya, dan sebagainya, hasil kebunnya. Lebih jauh, Joko menyebut nilai ekonomi dari pengembangannya diperkirakan mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menilai temuan ini dapat mengubah pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemanfaatan sekitar 3,2 juta hektar hak pengelolaan lahan dinilai membuka peluang pengembangan ekonomi di berbagai wilayah. Pengembangan ini juga disebut berpotensi mendorong kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas usaha lokal di sekitar kawasan. Nah, transmigrasi alhamdulillah insya Allah akan ikut menyumbang dalam swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan minyak. Dari total 79 sumur yang telah dilakukan eksplorasi, kami mendapat informasi dari Kepala SKK Migas, ada ditemukan potensi 13 sumur baru, minyak dan gas yang berada di kawasan transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dengan demikian, hari ini pula adalah babak penting dari proses transformasi transmigrasi. Transmigrasi yang dulunya dipersepsikan hanya memindahkan orang, ibaratnya hanya memindahkan semut. Hari ini pendekatannya dibalik. Tidak lagi memindahkan semut, tetapi bagaimana Kementerian Transmigrasi mencetak gulanya. Sehingga semutnya itu bisa datang secara alamiah. Meski demikian, Iftitah juga menyoroti masih belum optimal proses hilirisasi di kawasan transmigrasi. Ia menyebut berbagai kendala seperti keterbatasan teknologi tepat guna, minim pemanfaatan inovasi, serta kurang akses permodalan menjadi faktor penghambat. Lebih lanjut, Iftitah menegaskan kehadiran tim ekspedisi Patriot Kementrans di sejumlah kawasan transmigrasi mampu menghadirkan kembali peran negara di tengah masyarakat, khususnya membantu pengembangan potensi ekonomi lokal. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sebanyak 51 warga negara Indonesia terindikasi akan melaksanakan ibadah haji secara ilegal atau non-prosedural ke Arab Saudi yang diamankan oleh petugas imigrasi dan polisi bandara. Dari kicauan yang diketahui, mereka dijanjikan Biro Travel bisa berhaji tanpa antri
dengan biaya hingga 250 juta rupiah. Petugas gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Polresta Bandara Soekarno mencegah keberangkatan 51 warga negara Indonesia yang terindikasi akan melaksanakan ibadah haji secara non-prosedural atau ilegal ke Arab Saudi. Pencegahan ini merupakan hasil akumulasi penguatan pengawasan yang dilakukan sejak awal periode penyelenggaraan haji pada Rabu 22 April hingga Senin 4 Mei 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selanjutnya puluhan calon jamaah haji ilegal menjalani pemeriksaan yang diperiksa petugas pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Diketahui rombongan berencana akan berhaji menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya. Para calon jamaah haji ilegal membawa kelengkapan dokumen layaknya akan beribadah ke Tanah Suci, yang membedakan para pelaku menggunakan iqomah atau kartu izin tinggal bagi pekerja dan memiliki kartu PMI. Modus para pelaku menggunakan iqomah atau visa kerja dilengkapi dengan audah atau surat cuti bekerja. Mereka ada yang terbang berkelompok namun ada juga yang perorangan. Barang bukti seperti paspor, visa kerja, kartu PMI, dan tiket keberangkatan ke Arab Saudi diamankan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Imigrasi Kelas 1 Bandara Suta, Galih Priya Kartika Perdana menjelaskan 51 penumpang haji ilegal diamankan dari 52 percobaan keberangkatan. 1 orang sudah dipulangkan dan sempat mencoba kembali berangkat. Hari ini jumlahnya ada 51 orang, kalau penindakannya ada 52 kali penindakan. Jadi 1 orang mencoba lebih dari 1 kali. Itu kalau saya boleh sampaikan detailnya, 12 orang di tanggal 18 April, 1 orang di tanggal 19 April, 6 orang di tanggal 22 April, 23 orang yang terbanyak, grup yang terbanyak 1 Mei 2026, selanjutnya 6 orang di 3 Mei, dan terakhir kemarin 4 orang di 4 Mei 2026. Apa sih Pak yang membuat mereka nekat berangkat ke sana? Mereka menggunakan visa apa nih? Oke, kalau kita berbicara nekat, kita bicara setelah ini, tapi kalau misal modusnya, visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqomah. Ketika kita berbicara iqomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Kapolresta Bandara Suta Kombes Polisi Wisnu Wardana mengungkapkan para calon jamaah haji ilegal dijanjikan bisa berangkat oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa antri seperti haji reguler. Dari hasil keterangan yang sudah kami lakukan, dari calon jamaah haji ini menyampaikan bahwa mereka membayar untuk melaksanakan haji non prosedural, kurang lebih mereka di kisaran 200 sampai 250 juta. Dengan harapan mereka bisa melaksanakan haji meskipun tanpa menggunakan visa haji. Selanjutnya calon jamaah haji ilegal digagalkan imigrasi diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, dimintai keterangan serta penyelidikan untuk mengidentifikasi siapa penyedia jasa atau agen yang memfasilitasi keberangkatan mereka. Saat ini, layanan imigrasi disiagakan di 14 bandara embarkasi utama, mulai dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh hingga Bandara Yogyakarta. Langkah preventif ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah, serta menghindarkan warga negara Indonesia dari sanksi hukum atau penolakan masuk otoritas Arab Saudi akibat praktik haji non-prosedural. Masyarakat dihimbau selalu menggunakan jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku demi perlindungan maksimal selama berada di Tanah Suci. Mujib Latu Merisa, Berita Nasional TV. Organisasi pendiri Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI akan menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan rapat kerja nasional tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat pada Senin pekan depan, 11 Mei 2026. Pada forum ini, SOKSI akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Organisasi pendiri Partai Golkar atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) akan menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas dan rapat kerja nasional 2026 di Bandung, Jawa Barat pada Senin pekan depan 11 Mei 2026. Agenda Rapimnas dan Rakernas ini menjadi momentum penting bagi SOKSI untuk melakukan konsolidasi internal sekaligus menyusun arah program kerja organisasi untuk periode kepengurusan 2025 hingga 2030.
Ketua Umum Depinas Soksi Muhammad Misbahun mengatakan persiapan agenda tersebut telah dibahas dalam rapat pleno ketiga pengurus Depinas Soksi tahun 2026. Melalui forum ini, Soksi juga akan menetapkan pedoman kerja organisasi serta merumuskan berbagai rekomendasi strategis, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Apa yang diputuskan pemerintah terkait dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi itu merupakan sebuah keputusan terbaik untuk menjaga daya beli masyarakat, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk menjaga bahwa masyarakat kecil harus terlindungi daya belinya dari gejolak kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini. Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar ini juga menjelaskan pemilihan Bandung sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Misbahun menilai Jawa Barat sebagai salah satu lumbung suara Partai Golkar sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja Soksi di daerah tersebut. Dalam rapat pleno terbaru, Soksi juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM bersubsidi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, Soksi menegaskan dukungan terhadap kebijakan subsidi energi, pangan, dan LPG, serta langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mitra pengemudi di sektor transportasi digital. Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran memberi batas waktu 1 bulan kepada Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan. Rencana Iran mengakhiri perang dan tidak memuat rincian tentang program nuklir. Trump menyebut tidak bisa membayangkan jika menerima proposal baru dari Iran. Iran memberi batas waktu 1 bulan kepada Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian blokade laut, serta mengakhiri konflik di kawasan. Proposal baru diajukan Iran berisi revisi 14 poin disampaikan Teheran kepada Washington. Diberikan pada Kamis 30 April 2026 melalui mediator Pakistan. Iran mengusulkan tahap kedua berupa negosiasi tambahan selama 1 bulan. Tahapan ini akan berfokus pada program nuklir jika kesepakatan awal tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan proposal saat ini tidak mencakup isu nuklir. Hal ini disampaikan Ismail Baghaei Minggu 3 Mei 2026. Ismail Baghaei mengatakan rencana Iran secara eksklusif berfokus mengakhiri perang dan tidak memuat rincian apapun tentang program nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau proposal ini meski sebelumnya menyatakan ketidakpuasan. Trump mengatakan sedang meninjau dan akan memberitahu hasil peninjauannya. Tak lama kemudian Trump mengeluarkan pernyataan lebih keras di media sosial. Trump menyebut tidak bisa membayangkan jika menerima proposal baru Iran dan menilai Iran belum membayar harga cukup besar atas apa yang telah dilakukan Iran terhadap kemanusiaan dan dunia selama 47 tahun terakhir. Trump memperingatkan kemungkinan eskalasi kembali konflik dan menggambarkan blokade pelabuhan Iran sebagai langkah sangat bersahabat dan tidak bertentangan. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat setelah serangan terhadap kapal kargo dekat Selat Hormuz. Iran mengeluarkan peringatan kapal melintasi Selat Hormuz bisa diserang kecuali membayar biaya dan membuktikan tidak berafiliasi dengan Amerika Serikat atau Israel. Iran menegaskan mengontrol Selat Hormuz, jalur perairan menangani 20% pasokan minyak dan gas dunia. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan blokade laut Amerika Serikat memaksa 49 kapal berbalik arah. Kondisi ini semakin meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ya, militer Iran ini memperingatkan Amerika Serikat akan menyerang armada Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden Trump ini menyatakan Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal melintasi Selat Hormuz. Kondisi ini meningkatkan ketegangan kedua negara.
Militer Iran memperingatkan Amerika Serikat bakal menyerang armada Amerika Serikat yang mengawal kapal-kapal melewati Selat Hormuz pada Senin 4 Mei 2026. Ancaman Iran disampaikan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal melintasi jalur perairan strategis Selat Hormuz. Kondisi ini meningkatkan ketegangan antara Washington dan Teheran yang belum mereda setelah negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu di Islamabad, Pakistan, Sabtu 22 April 2026. Selat Hormuz menjadi salah satu utama perselisihan setelah Iran memblokade jalur perairan. Dengan menutup Selat Hormuz, Iran menekan aliran utama minyak, gas, dan pupuk ekonomi dunia. Amerika Serikat melakukan serangan balasan dengan memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump mengatakan, operasi maritim baru Amerika Serikat di Selat Hormuz akan dimulai pada Senin, 4 Mei 2026. Melalui platform Truth Social, Minggu 3 Mei 2026, Trump mengatakan akan menggunakan upaya terbaik mengeluarkan kapal dan awak dengan aman dari Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi menegaskan setiap jalur aman melalui Hormuz harus dikoordinasikan dengan pasukan Iran dalam keadaan apapun. Ali Abdullahi memperingatkan semua kekuatan bersenjata asing, terutama militer Amerika Serikat yang agresif, jika mereka bermaksud mendekati atau memasuki Selat Hormuz, maka akan menjadi sasaran dan diserang. Ya, sementara itu 2 bulan setelah perang di Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mulai menghadapi kenyataan pahit. Awal konflik diprediksi berlangsung singkat, kini berubah menjadi konfrontasi tanpa tujuan akhir yang jelas. Dua bulan setelah perang di Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menghadapi kenyataan yang pahit. Perang gabungan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pecah sejak serangan udara pada Sabtu 28 Februari 2026. Awal konflik diprediksi berlangsung singkat, kini berubah menjadi konfrontasi tanpa tujuan akhir yang jelas, serta mengguncang pasar energi global. Pentagon merilis mengenai biaya operasi militer menyentuh angka 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 triliun rupiah. Saat tekanan ekonomi dan kecaman sekutu internasional, Trump bersikeras keputusannya sudah tepat. Hal ini disampaikan Trump di hadapan pendukungnya di The Villages, Florida, Jumat 1 Mei 2026. Trump mulai berbenturan dengan realitas di Capitol Hill. Rekan-rekan partainya di Republik mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Meski militer Amerika Serikat dan Israel berhasil menghancurkan target-target strategis serta membunuh pemimpin senior Teheran, namun struktur pemerintahan Iran masih utuh dan mampu memberikan perlawanan. Trump memenangkan publik dan membandingkan durasi konflik Iran dengan perang Vietnam atau Irak. Di sisi lain, harapan Iran segera menyerahkan uranium diperkaya dan harga bensin akan turun belum menjadi kenyataan. Saat ini, kedua belah pihak terjebak adu kekuatan dan strategi menunggu pihak lawan menyerah. Amerika Serikat mempertahankan blokade pelayaran, sementara Iran menolak menyerah pada tuntutan denuklirisasi. Trump mengibaratkan Angkatan Laut Amerika Serikat seperti bajak laut saat merayakan pengambil alihan kapal kargo Iran. Militer Iran memperingatkan konfrontasi fisik baru bisa terjadi dalam waktu dekat. Trump menolak meminta izin resmi kepada Kongres meski batas waktu 60 hari menurut undang-undang terlewati. Pemerintah berdalih gencatan senjata menghentikan hitungan mundur berdasarkan 1973 War Powers Act atau Undang-Undang Perang Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat memberikan kewenangan terbatas bagi presiden melibatkan negara dalam perang. Trump memiliki batas waktu sampai 1 Mei untuk meminta persetujuan Kongres guna melanjutkan operasi militer ke Iran. Dalam undang-undang ini, Presiden Amerika Serikat harus membatasi pengerahan pasukan dalam konflik yang sering berlangsung setelah 60 hari. Kecuali jika diberi otorisasi khusus melanjutkan perang oleh Kongres. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran ini menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz. Keterlibatan Amerika Serikat di Selat Hormuz dinilai sebagai pelanggaran
gencatan senjata. Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ibrahim Azizi menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengawal kapal-kapal di Selat Hormuz. Ibrahim Azizi menegaskan keterlibatan Amerika di Selat Hormuz sebagai pelanggaran gencatan senjata. Melalui media sosial X, Senin 4 Mei 2026, Ibrahim Azizi mengatakan, apapun campur tangan Amerika Serikat dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Azizi menekankan Selat Hormuz tidak akan pernah bisa dikelola oleh Trump. Tidak ada yang akan percaya pada skenario blame game. Pernyataan Azizi disampaikan usai pengumuman Trump pada Minggu 3 Mei 2026. Trump mengumumkan Amerika Serikat akan memandu kapal-kapal terdampar di Selat Hormuz keluar dari jalur perairan. Menurut Trump, langkah ini sebagai isyarat kemanusiaan, membantu kapal-kapal dan awak menjadi korban konflik Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Trump menekankan proses pengawalan kapal-kapal terjebak di Selat Hormuz dimulai pada Senin pagi 4 Mei 2026, dan tindakan apapun yang mengganggu akan ditangani secara tegas. Ya, ini dibalik Presiden Trump menarik 5.000 pasukannya dari Jerman. Pentagon akan menarik 1 brigade tentara dari Jerman dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Jerman menganggap langkah ini lebih bersifat simbolis dibandingkan strategis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik 5.000 pasukan dari Jerman. Penarikan ini dinilai bukan ancaman utama bagi Eropa. The Wall Street Journal Minggu 3 Mei 2026 melaporkan para pejabat Jerman menganggap langkah ini lebih bersifat simbolis dibanding strategis. Pejabat pertahanan Amerika Serikat menyebut Pentagon akan menarik 1 brigade tentara dari Jerman dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Jumlah ini setara sekitar 14% dari 36.000 pasukan Amerika Serikat di Jerman. Sebagian besar pasukan tidak secara khusus ditempatkan melindungi Jerman, melainkan mendukung operasi global Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan langkah ini sudah bisa diprediksi. Meski penarikan pasukan dianggap kecil, namun ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa justru menjadi perhatian utama. Kanselir Jerman Friedrich Merz sebelumnya mengkritik strategi Amerika Serikat di Iran, meski kemudian mencoba meredakan situasi. Di sisi lain, pejabat senior Amerika Serikat menegaskan Washington memerhatikan langkah dan sikap negara-negara Eropa termasuk isu Timur Tengah. Di luar aspek militer, tekanan ekonomi akibat kebijakan Trump dinilai sebagai ancaman terbesar bagi Jerman. Tarif tinggi terhadap mobil Eropa termasuk kenaikan dari 15% menjadi 25% memperburuk kondisi industri otomotif Jerman. Lonjakan harga energi akibat konflik Iran merusak harapan pemulihan ekonomi. Pemerintah Jerman memangkas proyeksi pertumbuhan. Kondisi ekonomi berdampak pada politik domestik. Popularitas Kanselir Merz menurun. Eropa didorong kurangi ketergantungan pada Amerika Serikat saat ketidakpastian. Jerman meningkatkan belanja militer dan mempercepat pengadaan alat pertahanan. Eropa bergantung pada Amerika Serikat, terutama sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh. Sementara itu, negara-negara Eropa menangkap pesan Presiden Trump mengenai dukungan dalam konflik Iran. NATO Eropa kecuali Spanyol ini mulai implementasi perjanjian penggunaan pangkalan militer. Negara-negara Eropa menangkap pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai dukungan dalam konflik Iran. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Senin 4 Maret 2026 menyatakan kini negara-negara Eropa mulai implementasi perjanjian penggunaan pangkalan militer. Pernyataan ini muncul setelah Washington menilai sebagian sekutu NATO kurang berkontribusi dalam perang melawan Iran. Amerika Serikat mengumumkan penarikan 5.000 tentaranya dari Jerman sebagai sinyal ketidakpuasan. Rutte mengakui ada kekecewaan dari Amerika Serikat terhadap sekutu Eropa dalam perang Iran. Namun Rutte menegaskan situasi kini mulai berubah. Dikutip dari Reuters Senin 4 Maret 2026, Rutte menerangkan negara-negara Eropa sekarang memastikan semua perjanjian bilateral mengenai penggunaan pangkalan militer benar-benar dijalankan. Menurut Rutte, sejumlah negara NATO seperti Montenegro, Kroasia, Romania, Portugal, Yunani, Italia, Inggris, Prancis, dan Jerman memenuhi permintaan penggunaan pangkalan serta dukungan logistik lain.
Namun, Spanyol menjadi pengecualian dengan menegaskan pangkalan di wilayahnya tidak bisa digunakan untuk perang dengan Iran. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, di Asia Timur ini terdapat sebuah pulau yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, budaya beragam, serta ikon modern kelas dunia. Taiwan ini negeri dengan perpaduan tradisi Tionghoa, pengaruh Jepang, dan kehidupan modern yang dinamis. Dari megahnya Taipei 101 dan juga keajaiban alam Yehliu Geopark hingga kampung seni penuh warna Rainbow Village. Seperti apa keindahan Taiwan, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Taiwan. Taiwan terletak di Asia Timur di Samudra Pasifik Barat, sekitar 160 km di sebelah timur daratan Tiongkok. Pulau ini dikelilingi Laut Cina Timur, Laut Filipina, dan Laut Cina Selatan dengan bentang alam yang kontras. Wilayah timur didominasi pegunungan tinggi dan hutan, sementara bagian barat berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan permukiman padat. Taiwan dikenal memiliki iklim subtropis hingga tropis, dengan musim panas yang lembab dan musim dingin relatif sejuk. Kondisi geografis ini membentuk karakter masyarakat Taiwan yang adaptif, tangguh, dan dekat dengan alam. Dari sisi budaya, Taiwan merupakan pencampuran yang unik. Tradisi Tionghoa masih kuat melalui bahasa, kuliner, dan festival, berpadu dengan pengaruh Jepang dari masa kolonial serta budaya asli masyarakat pribumi. Perpaduan ini menciptakan identitas Taiwan yang khas, modern, namun tetap menghargai tradisi. Di tengah hiruk pikuk kota berdiri salah satu ikon paling terkenal di Asia, yaitu Taipei 101, ikon kebanggaan Taiwan. Pembangunan gedung ini dimulai pada 1999 dan diresmikan pada akhir 2004. Dengan 101 lantai di atas tanah dan 5 lantai di bawah tanah, Taipei 101 menjulang setinggi lebih dari 500 meter. Gedung ini pernah menyandang gelar pencakar langit tertinggi di dunia, sekaligus simbol kemajuan teknologi Taiwan. Taipei 101 dirancang khusus untuk menghadapi gempa bumi dan angin topan, dengan sistem peredam getaran raksasa di bagian tengah bangunan. Kini, Taipei 101 tidak hanya menjadi pusat perkantoran dan bisnis, tetapi juga destinasi wisata utama, tempat wisatawan menikmati panorama kota Taipei dari ketinggian. Bergerak ke wilayah utara Taipei, Taiwan menyuguhkan lanskap alam yang menakjubkan di Yehliu Geopark. Kawasan ini berada di tepi laut, menjorok ke Samudra Pasifik, dan terkenal dengan formasi batuan unik hasil proses alam selama ribuan tahun. Angin laut, ombak, dan erosi perlahan membentuk batu-batu dengan rupa yang menyerupai berbagai objek. Yang paling ikonik adalah Queen's Head, batu berbentuk kepala ratu yang menjadi simbol Yehliu. Selain itu, terdapat batu lilin, sepatu peri, hingga gua-gua kecil di sepanjang pesisir. Yehliu Geopark bukan sekedar objek wisata, melainkan juga kawasan edukasi geologi, tempat pengunjung belajar memahami kekuatan alam dalam membentuk wajah bumi. Keindahan Yehliu memperlihatkan sisi Taiwan yang alami, liar, dan menakjubkan. Dari alam, perjalanan berlanjut ke wilayah Taichung, Taiwan bagian tengah. Disinilah berdiri Rainbow Village, kampung kecil berubah menjadi destinasi seni penuh warna. Awalnya, kawasan ini merupakan perumahan sederhana bagi para veteran militer.
Namun ketika kawasan ini terancam digusur, seorang mantan tentara bernama Huang Yongfu mulai melukis dinding rumah-rumah dengan warna cerah. Lukisan bergambar manusia, hewan, dan simbol imajinatif perlahan menarik perhatian publik. Rainbow Village pun berubah menjadi ruang seni terbuka sekaligus simbol kekuatan kreativitas rakyat. Kini, kampung ini menjadi salah satu ikon wisata budaya Taiwan, menunjukkan bahwa seni sederhana mampu menghidupkan kembali sebuah komunitas. Taiwan bukan hanya tentang teknologi dan kota modern, tetapi juga tentang alam yang menakjubkan dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.